Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bini'amatihi tatimmus salihat. Wassalawat wassalam ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji dan syukur hanya kita haturkan kepada Allah, Sang Rabb semesta alam. Yang dimana Ia telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul, bertaujihat, bertatap muka, dan menimba ilmu, insya Allah. Dan tidak layaklah bagi kita seorang muslim, tidak layak kita mengaku sebagai seorang muslim, tetapi kita tidak memulai majelis ilmu kita dengan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Karena Nabi kita ini sangatlah berjasa bagi kehidupan kita saat ini. Bayangkan jika kita tidak diberi risalah Islam, hidup kita bakal tidak beraturan. Tidak ada aturan dan tidak ada panduan hidup. Dan karena adanya Nabi besar Muhammad SAW, kita diberi dua panduan. Yang dimana jika kita berpegang teguh atas keduanya, kita tidak akan tersesat selamanya. Seperti itu kata Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim alaih. Maka pada sore hari kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang sunnah-sunnah sebelum berbuka puasa. Karena sebentar lagi kita akan melakukan iftar atau melakukan buka puasa, maka alangkah baiknya jika kita mengetahui dulu nih, apa sih sunnah-sunnah sebelum berbuka puasa itu? Oke. Jadi, yang pertama yang mau saya tekankan dalam berpuasa ini, pernah Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi zat yang diri Muhammad berada dalam genggamannya. Atau bahasa lainnya adalah demi Allah. La khalu fi famis sha'im atyabu 'indallahi min rihil misk. Bau mulutnya seorang yang sedang berpuasa itu kelak di hari kiamat lebih wangi daripada misk. Lis-sha'im farhatan. Dan kepada orang yang berpuasa ini akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yafrahhuma idza aftara fariha. Kebahagiaan jika ia telah berbuka puasa. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Rabb-nya. Jadinya jangan anggap kita itu berbuka puasa hanya menghilangkan dahaga dan lapar. Karena di saat itu juga kita sedang bertemu dengan Rabb kita. Maka di waktu itu perbanyaklah kita berdoa, perbanyaklah kita beristighfar. Karena Rasul sendiri yang bilang pada saat kita berbuka puasa, kita bertemu langsung dengan Rabb kita. Walaupun kita tidak melihatnya, tapi kita yakin Allah melihat kita. Karena itulah gunanya sikap ihsan. Jadi kan banyak di sini yang belum tahu. Apa sih arti ihsan itu? Arti ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya langsung. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Dan jikalau engkau tidak melihatnya, maka kamu harus yakin bahwa Allah melihatmu. Jadi kalau kita yakin Allah melihat kita setiap hari, setiap saat, setiap waktu, tidak ada waktu bagi kita untuk berbuat maksiat. Itulah mengapa banyak sekarang muslimin, muslimat masih saja berbuat maksiat pada saat bulan Ramadan. Karena ia tidak merasa ia bertemu dengan Rabb-nya. Andai ia merasa ia bertemu dengan Rabb-nya, pastilah ia akan memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kapan lagi kita bisa bertemu dengan Rabb kita? Maka oleh karena itu, maksimalkanlah momen-momen ketika berbuka puasa.
Terus setelah itu ada lagi sunnahnya, yaitu adalah ini yang kedua ya, menyegerakan berbuka. Pernah Rasulullah SAW dalam hadis Umar bin Khattab, ia bersabda, Rasulullah SAW bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna," jika datang malam dari sini, "wa adbara an-naharu min hahuna," dan telah pergi siang dari sini, "wa gharabatis syams," dan terbenam matahari, faqad aftara as-shaim, maka orang yang berpuasa boleh berbuka. Dan ada lagi hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra ajjalul fitra." Manusia senantiasa dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Rasulullah bersabda, manusia itu senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbukanya. Jadi jika telah azan maghrib, tidak ada alasan untuk kita menunda-nunda. Karena itulah hak kita. Dan Allah sendiri yang menyuruhnya lewat perantara lisan Rasulullah SAW. Maka jikalau kita ada urusan, misalnya urusan kantor, urusan mengurus anak, urusan lain-lain yang penting, apa sih susahnya untuk meneguk seteguk air, untuk memakan sebutir kurma? Maka oleh karena itu, setiap puasa, setiap berbuka puasa, harus kita menyegerakan berbukanya. Jangan ditunda-tunda. Setelah itu, yang ketiga, berbuka puasa dengan kurma rutab atau kurma segar atau kurma basah. Dalam hadis pernah disebutkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafturu ala rutubat, ia berbuka puasa dengan rutab atau dengan kurma basah. Qabla an yusalliya, sebelum salat. Maksudnya itu adalah sebelum salat maghrib. Fa in lam takun rutubat, dan jikalau tidak ada kurma basah atau kurma rutab, fa'ala tamarat, maka ia berbuka puasa dengan tamr atau dengan kurma kering. Fa in lam takun, dan jikalau tidak ada tamr, maka ia akan meneguk seteguk air, beberapa teguk air. Maka oleh karena itu, kita dapat mengambil faedah dari hadis ini, haruslah kita mendahulukan berbuka dengan kurma kering, dan jikalau tidak ada, dengan air putih. Kalaupun kita ingin makan setelahnya itu, makan gorengan, atau makan puding, atau makan spaghetti bolognese, kita demi ta'zim kepada Rasulullah SAW, demi menghormati Rasulullah SAW, alangkah baiknya kita mulai dulu berbuka puasa kita dengan kurma basah, ataupun kurma kering, ataupun air putih, jika tidak ada mereka berdua, kurma basah dan kurma kering. Dan saya ingin menekankan ya, kepada seluruh yang menonton ini, bahwasannya sekarang yang sering digembur-gemburkan oleh public figure, atau artis-artis atau selebritis, berbukalah dengan yang manis-manis. Itu tidak ada dalilnya. Jadi, apa? Berbukalah dengan yang manis-manis, itu tidak ada dalilnya. Makanya oleh karena itu, hati-hati jika kita mengucapkan kepada seseorang atau kepada orang lain, atau bahkan di depan umum, kita mengucapkan berbukalah dengan yang manis-manis. Karena dengan itu, kita telah berbohong atas Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang telah berbohong atas namaku secara sengaja, muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkanlah satu tempat duduk di neraka. Maka jangan kita asal ngomong. Rasulullah pernah berkata, ini
Rasulullah pernah berkata, itu. Kita teliti dulu. Hadisnya apakah hadis sahih, atau hadis hasan, atau bahkan hadis dhaif. Atau yang lebih parahnya lagi, hadis maudhu' atau hadis palsu. Kan banyak juga nih bertebaran-bertebaran tentang puasa. Ada hadis yang mengatakan bahwa tidur di bulan puasa itu adalah ibadah. Itu adalah hadis maudhu' atau hadis palsu setelah diteliti oleh ulama-ulama kita. Maka oleh karena itu, jangan kita termakan oleh website-website yang tidak jelas. Kita teliti dulu, website ini mengambil hadis dari mana. Atau di website itu kan ada sumbernya. Kita cari nih di sumbernya. Misalnya sumbernya adalah kitab Sahih Al-Albani. Kita langsung buka Sahihnya. Apakah ada dalam buku itu? Jadi kita jangan bermain-main dengan perkataan. Karena lidahmu adalah pedangmu. Seperti itulah kata pepatah. Dan ada lagi sunnah-sunnah yang keempat. Yaitu adalah membaca doa berbuka puasa. Maka membaca doa berbuka puasa ini sangat dianjurkan ya. Karena Rasulullah pernah mengajarkannya. Doanya berbunyi seperti ini. Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Telah hilang dahaga dan telah basah tenggorokan dan telah diraih pahala insyaallah. Itulah doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan terkait kapan kita membaca doa itu bisa sebelum atau bisa sesudah. Itu terserah. Tetapi lebih afdol, malah sangat afdol kita membaca doa itu sesudah. Karena dalam hadisnya itu Rasulullah membaca doa itu sesudah ia makan. Misalnya ia makan kurma. Setelah itu baru dia berdoa. Bukan berdoa dulu, baru makan kurma. Kan biasa-biasanya nih kalau kita baca doa, misalnya baca doa sebelum masuk kamar mandi. Itu kan baca doanya itu sebelum masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru masuk dengan kaki kiri. Tetapi beda dengan puasa ini. Kalau puasa ini, kita makan dulu, makan sedikit aja, makan kurma basah sedikit, langsung kita berdoa. Dhahabal dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Adapun doa Allahumma inni laka sumtu wa bika amantu, itu ada hadisnya. Tetapi menurut para ulama, hadisnya ini adalah dhaif. Setelah itu sunnah yang kelima. Apa itu? Memperbanyak berdoa ketika berbuka puasa. Karena Rasulullah bersabda, "Thalathun la turaddu da'watuhum." Jadi ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Apa itu yang pertama? As-shaim hatta yuftir. Orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Wal imamul adil. Seorang pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum. Dan doa orang yang terzalimi. Maka kita manfaatkan peluang emas ini sebaik-baiknya. Kapan lagi kita bisa bertemu dengan kondisi ini? Bayangkan, kita sekarang berada di bulan Ramadan, lagi berpuasa. Sangat besar kemungkinan kita untuk diterima doanya. Maka, oleh karena itu, kita perbanyak doa pada saat berbuka puasa. Terutama sebelum berbuka puasa. Seperti perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Terus ia berkata juga, Syekh Shalih Al-Utsaimin bin Utsaimin, "Inna lis-shaim 'inda fitrah da'watan la turad." Sungguhnya orang yang berpuasa itu memiliki doa yang tidak tertolak. Terus setelah itu apa lagi? Setelah itu ini untuk para muadzin ya. Untuk para muadzin itu hendaklah memberi jeda antara adzan dan iqamah.
Karena jikalau jeda antara azan dan iqamah sangatlah dekat, itu sangat mengganggu orang yang berpuasa. Nanti makannya buru-buru, kan juga tidak bagus. Oleh karena itu, kita tidak boleh buru-buru dalam berbuka puasa ini. Santai. Asal termakan semuanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.